Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Aulia Rahmania dengan NIM 2206610 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan biologi pendidikan guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Haji Sofyan Iskandar MPD beserta Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD. Selamat menyaksikan. Pada hakikatnya, pendidikan dan manusia tidak bisa dipisahkan. Karena hanya manusia yang mampu untuk dididik. Manusia memiliki karakteristik biologis dan fisiologis yang sama dengan hewan-hewan tertentu. Namun, jika melihat dari segi potensi yang dimiliki, manusia memiliki kemampuan mental superior dibandingkan dengan makhluk hidup Tuhan lainnya. Faktor biologi dan fisiologi manusia ini memberi kontribusi terhadap hasil pendidikan yang diharapkan. Demikian pula, pendidikan yang layak akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap biologis dan fisiologis yang dimiliki manusia sehingga dapat difungsikan secara optimal. Landasan biologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah biologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contohnya, dibanding dengan hewan, manusia memiliki otak yang lebih besar sehingga ia mampu untuk berpikir. Implikasinya, manusia memungkinkan untuk dididik. Jadi, landasan biologis pendidikan adalah suatu titik acuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan biologis dan karakteristik biologis peserta didik dalam hal pendidikan. Baik, sekarang kita akan mengetahui mengenai karakteristik biologis manusia. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta proses kehidupan. Makhluk hidup yang dimaksudkan ialah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ditinjau dari faktor biologi, manusia dengan hewan tertentu memiliki persamaan karakteristik. Namun, dengan adanya kemampuan mental, kecerdasan akal budi, atau pikiran yang paling sempurna membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dari karakteristik tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah masalah otak dan fungsinya, serta yang kedua adalah karakteristik biologi manusia dan implikasinya bagi pendidikan. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai masalah otak dan fungsinya. Dari segi fisik, otak manusia tidak jauh berbeda dengan otak simpanse, bahkan dengan hewan mamalia lainnya. Tetapi, otak anak manusia sejak dalam rahim ibunya tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan otak simpanse. Salah satu fungsi otak adalah untuk berpikir. Kita menyadari bahwa pikiran memiliki kebebasan yang absolut dan kita percaya bahwa pikiran dapat terbang kemanapun yang kita mau. Tetapi pada kenyataannya, cara kita berpikir lebih banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh pengalaman dan budaya di mana kita hidup. Ini berarti bahwa pengalaman dan budaya di mana kita hidup membentuk konsep pikiran dan tindakan manusia. Sebab sesungguhnya pendidikan adalah bagian dari kehidupan. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu karakteristik biologi bagi manusia dan implikasinya bagi pendidikan. Yang pertama yaitu ada asumsi biologi. Manusia diasumsikan sebagai hewan, namun bukan semata-mata hewan dan bukan semata-mata manusia. Yang kedua yaitu masalah biologi mendasari masalah pendidikan. Pendidikan ialah persiapan untuk kehidupan yang sempurna. Yang ketiga adalah bertambahnya rasio otak atau badan pada manusia. Ini berarti bahwa terjadi peralihan hidup dari dasar insting ke dasar rasional. Yang keempat, ada kelebihan edukabilitas atas insting.
Pendidikan ialah pertimbangan individu yang ditambahkan pada pengalaman rasa pada masa lampau dalam menentukan perbuatan. Yang kelima, basis mental dalam seleksi alam. Pendidikan menurut versi biologi ialah kondisi dasar untuk memperoleh perkembangan optimal dan penyesuaian terbaik terhadap lingkungan. Yang keenam, yang dapat dilakukan pendidikan untuk otak adalah pendidikan dapat mengembangkan dan memperkuat sistem syaraf yang tidur dan melalui pembiasaan dapat membuat otak siap untuk pemikiran dan perbuatan baru. Yang ketujuh, ada otomatisasi bukan tujuan akhir pendidikan. Karena otomatis bekerja dalam dunia statis, sedangkan dunia manusia tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, kesadaran diperlukan sebagai motor penggerak, sebagai pembebas, dan menyesuaikan terhadap situasi baru. Yang kedelapan, arti biologi bagi pendidikan. Terdapat 3 arti biologi bagi pendidikan menurut Horne, yaitu yang pertama, bertambahnya ukuran otak. Seperti selama 1 tahun pertama kehidupan bayi, otaknya tumbuh pesat sehingga mencapai 2 kali lipat. Pada usia 6-7 tahun menjelang otak hampir mencapai proporsi orang dewasa. Otaknya bertambah lebih dari 3 kali lipat dibandingkan saat lahir. Yang kedua, ada panjangnya periode anak manusia dibandingkan dengan hewan yang lebih rendah periodenya. Yang ketiga, ada otak sebagai alat berpikir. Yang dapat dilakukan pendidikan untuk otak adalah dapat mengembangkan dan memperkuat sistem syaraf yang tidur melalui pembiasaan. Proses perkembangan yang dilalui anak tidak terjadi secara otomatis. Misalnya, fungsi-fungsi fisiologis yang dimiliki anak berkembang secara bertahap sesuai dengan fase-fase perkembangan melalui proses pendidikan yang dilaluinya. Nah, teman-teman, kita sebagai calon guru harus mampu membatasi tuntutan-tuntutannya sesuai kapasitas otak yang ada pada setiap anak. Oke, teman-teman, itulah tadi pemaparan tentang landasan biologi pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.